Waalaikumsalam. Saya tanya di surat An-Nas ada penyebutan 3 yang berbeda-beda. Yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas dengan kata Rabbi. Yang kedua, Malikin nas. Yang ketiga, Ilahin nas. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya bingung, mungkin karena saya terlalu bodoh. Di surat At-Tin Allah menyebutkan 2 nama buah, kemudian menyebutkan nama 2 tempat, lalu menyebutkan penciptaan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dilanjutkan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang menjadi pertanyaan saya di dalam surat itu, kenapa harus dimulai dengan 2 buah, lalu 2 tempat, lalu dilanjutkan dengan penciptaan manusia? Demikian. Oke. Qul a'udzu birabbin nas. Rob ya, di situ pakai rob. Malikin nas. Di situ dikatakan Rob itu sebagai sang penolong. Kita tidak boleh minta tolong terhadap selain Allah, yang artinya kita akan bisa melakukan itu kalau kita sudah sampai ke Rob. Paham? Saya ulang, Kul katakan Muhammad, a'udzu birabbin nas, saya berlindung terhadap Tuhan bin nas, apa? Termasuk manusia. Artinya di dalam diri manusia itu nanti dijadikan oleh nafsu untuk membisik terhadap dada kita. Terakhir, minal jin nati wanas. Di samping jin juga manusia dijadikan nafsu untuk mengeridu, membisiki hati kita, rohaniah kita oleh nafsu. Apa nafsu membisikkan kita? Tujuannya apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Supaya jenengan ini berbuat jelek pada Allah. Bentuk berbuat jeleknya kita adalah beriman terhadap selain Allah. Malikin nas, ini mukhatabnya masih ke Allah, ke Rob ya, yang menguasai manusia. Artinya apa Pak? Inilah alat Allah jadikan untuk menyesatkan umat manusia lewat nafsu, yang nafsu itu minal jinnati wan nas, dari unsur tidak hanya jin juga contoh ya. Saya dikabari oleh seseorang disuruh beriman dalam hati, bukan dalam akal, dalam hati. Yang mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Dengan iman loh Pak, jangan dengan akal. Kalau dengan akal sudah benar, dengan iman. Kalau kita terima dengan iman, di situ kok yang kita meyakini yang mencabut adalah malaikat Israel, berarti Gusti Allah sifat kuasanya mana? Kok yo menyuruh seseorang makhluknya, padahal Allah tidak akan pernah berserikat dengan apapun dan siapa
Nah, terus yang benar bagaimana? Akal boleh percaya karena statusnya Israel sebagai utusan Allah. Tapi jangan kau mutlakkan Israel mutlak bisa melakukan hal itu tanpa dapat perintah dari Allah. Sekarang nafsu sama. Malikin nas, hidup yang menguasai manusia, raja yang merajai manusia. Zat itu ketika saat yang pertama tadi minta pertolongan tuh ya dari kekejaman atau kejahatan daripada manusia. Di situ kan bertengger berlakunya nafsu, ya. Malikin nas, Allah juga yang menguasai dari apa yang dilakukan manusia. Yang manusia melakukan kejahatan, yang Allah memakai lewat nafsu, dan nafsu turun ke manusia untuk menyesatkan. Jadi cara Allah dengan sederhana untuk menyesatkan manusia lewat nafsu. Lah nafsu dari unsur manusia. Ingat sejarah Nabi Adam, Pak? Iku Nabi loh, Pak, yo. Kok sih tergelincir aja dengan iblis? Kan awalnya itu ada dawai Allah, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, saya akan menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Lah, Banul Jan Azazil itu gak setuju, Pak. Malaikat yang namanya Banul Jan atau Azazil. Lho ngono iku ya desainnya Allah kok ya. Cuman bahasa syariat harus kita ngomong. Sebab apa Azazil itu gak setuju? Karena di dalam diri Azazil gak ingin ada yang menyaingi, gak ingin ada figur sebagai khalifah. Biar saya sendiri, karena Azazil itu adalah penasehatnya para malaikat. Tapi penolakan Azazil ini tidak menjadikan Allah tidak jalan menciptakan Adam, tetap menciptakan. Oke, setelah sudah jadi, Allah menyuruh seluruh malaikat usjudu, malaikat pada sujud sira kabeh li Adama, terhadap Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud, tapi siji illa iblis. Nah gitu dah. Mengapa Azazil nggak mau sujud? Sebab aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di dalam tubuh si Azazil itu punya takabur, sombong, lebih apik dia daripada Adam. Karena awalnya sudah gak setuju karena nggak mau ada yang menyaingi. Sampai bilang gini loh, apa tidak cukup ya Rob, setiap saat dan waktu ribuan makhlukmu malaikat kami bersujud bertahmid, kok kadek menciptakan Adam yang nantinya justru akan menjadi tumpah darah. Iki bahasanya Gusti Allah, inisiatifnya itu dikat, ditolak. Pangeran ditolak. Akhirnya dia nggak mau toh untuk sujud, nggak mau. Maksud sujud itu bukan dia sujud nang Adam sebagai Tuhannya, enggak. Diperintahkan untuk taat menyang perintah Allah. Allah memerintahkan usjudu li Adama, sujudo sira kabeh menyang Adam. Artinya aku merintahke
hurmatono aku agawe ini, hurmatono jasaku lho, ngono maksudnya. Bukan nyembah Adam. Sampai juga begitu dikongkon sujud nanggone kotak watu papat perempat di Mekah, bukannya sampai sujud nang watune, paham? Sampai sujud nang perintai Allah. Apa perintai Allah? Ani budullaha, arahkan ruh wajah ruhmu pada Allah, pada wajah Allah. Apa kan doa iftitah mengapa sih dilebokno nanggone salat? Ini wajah tu wajhiya lilladzi, sampai di situ. Ayo arahno wajah rohmu pada wajah lilladzi, bukan Ka'bah, kotak watu. Loh, nyun sewu 2005 saya memang pengen untuk membuktikan ini batu opo onde-onde yo, ini loh. Mohon maaf loh ya. Apalah penasaran saya. Ini batu sungguh Pak, menurut perasaan saya demok ya. Saya pegang itu batu. Sudah saya pegang, saya juga kurang percaya. Tak gini loh Pak, apa ini? Atos opo gembuk, gitu loh. Kan nggak apa-apa Pak. Ternyata atos, tangan saya yang sakit. Oh, ini maksudnya apa? Sejarah kita buka secara syariat. Lambang, ya, hanya lambang umat Islam. Tapi bukan perkara ini kita sujud terhadap batu. Paham ini maksudku? Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ya jelas. Barang siapa yang meninggalkan hatinya terhadap selain Allah, wa yu'min billah, maka imannya pasti benar pada Allah. Kalau kita bahas masalah suluk, barang siapa yang meninggalkan hatinya selain Allah, maka dia pasti akan bertemu Allah. Kalau ngomong cinta, barang siapa yang melepaskan cintanya pada selain Allah, hati ini, maka cintanya pasti akan hanya pada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Itulah tali Allah, jangan kau lepas. Ngaten itu. Bon. Jadi setelah itu ringkas cerita, Adam ada di surga. Allah berpesan, Adam, kau ingin hidup selamanya di sini? Siap. Oke. Satu persyaratan Adam, wala taqrabah hadhis sajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Hanya itu. Tidak mudah toh Pak ya? Mudah sekali. Ternyata bagi kita pohon khuldi, buahnya khuldi itu adalah kesenangan dunia. Loh, terus mengapa Nabi Adam sampai lalai? Itu Nabi Pak, Rasul, ya tak? Lo memang dibikin Allah lali. Carane lali, iblis diceluk, iblis. Ta'al, sini iblis. Tak uji nih Adam yo. Dia setia nang aku lewat terus, nggak mau mendekat pohon. Apa betul-betul dia itu lalai? Siap. Cara bahasa kronologi nggih. Napa sing kula anuno? Sing kula sampekno. Putar balik dawuhku Allah tadi kan mengatakan, Adam, selama kau tidak makan buah khuldi, selama itu kau tetap masih di surga. Berhubung ada ayat aku turunkan di bumi nanti, piye carane ya? Gusti Allah mencari wiwilan, artinya lakon, gitu. Iblis moro. Adam, jadikan aku penasehatmu. Kau tahu makna khuldi? Kekal. Artinya Adam, manakala kau gak makan khuldi, kau tidak akan kekal di sini. Dibalik toh,
Allah kan sudah bilang wala taqroba di sajarah, wit iku nggak boleh kau dekati, kalau makan boleh. Kau kalau dekat di pinggir embong banyak mobil bahaya, numpak aja selamat kau. Iblis ya. Terus tak balik, jangan kau dekat-dekat pada api, nanti bahaya. Masuklah kau di api, kebakar enggak? Kobong gitu. Tapi pada saat itu oleh karena dilalaikan pesan Allah, lali, lupa, akhirnya makan. Yang terjadi ringkas kata, diusir ya Adam, Hawa, Iblis dari surga ke dunia. Inilah bagaimana caranya Allah iki ngongkon Adam ke bumi, dicari asbabun nuzulnya. Sama dengan kita masuk dalam surat At-Tin tadi gitu. Ketika Allah sudah menyempurnakan bentuk manusia dengan sebagus-bagusnya dengan baik jasmani maupun rohani, Rasulullah berkata, mohon maaf, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah jiwa kita dikatakan fitrah karena belum bersukaria dengan kesenangan dunia. Kapan itu? Ya ketika saat sampai kali kula dilahirkan sampai akil balik. Setelah akil balik, yang laki cari wanita, yang wanita memeti mencari laki-laki. Itu kalau sudah akil balik. Makanya ayat itu tadi Allah akan menjatuhkan ya terhadap mereka. Itu maksud sifat, Pak. Sifat Atin tadi lihat. Jadi sifat dijatuhkan, diturunkan dengan derajat yang serendah-rendahnya. Ulaika kal an'am balhum adol, sama dengan ayat yang seperti itu, bahkan lebih jelek daripada hayawan. Di sini nah terus lagi ayatnya kan terakhir kan muttaqin toh, di aksani takwim. Artinya gini Pak, itulah bentuk kita dari fitrah, zona, kemudian kotor, kemudian bagaimana sebelum meninggal ini fitrah lagi. Nabi Adam sudah memberikan contoh, bisanya Adam kembali ke negeri asalnya surga. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alaihi. Adam harus menerima kalimat. Inilah yang kumaksud kalimat dinul haq. Bisa betul? Sebab dengan ilmu ajaran dinul haq itu sebagai sistem, bagaimana caranya rohaniah itu untuk meninggalkan kekotoran hati, untuk melepaskan diri dari keakuan diri. Otomatis ilmu, amal dan istiqomah harus dijalankan, baru merotol Pak. Fatalaqqa Adam menerima kalimat, yaitu dawuh Allah. Setelah itu fataba alaih, Allah menerima tobatnya Adam. Ketika jenengan sudah menerima dinul haq, terus menjalankan kholwat dengan zikir istiqomah, fataba alaih, itulah penghapusan kesalahan syirik mulai awal sampai akhir ini. Dah. Terus terakhir ilahin nas ya dah. Lah itu maksudnya apa? Ilahin nas. Ternyata di situ hanya orang-orang yang sudah sampai pada Allah lah yang mengerti tentang ilahin nas. Ya. Pangeran yang menguasai manusia, sehingga orang yang sudah sampai pada puncak makrifat, pada makrifat musyahadah, inilah sebagai dasar beliau itu mengatakan amantu billahi wa malaikatihi, terus khairihi wa syarrihi minallah. Baru percaya Pak kalau dilokalisasi semua itu Allah.
Tapi ini tidak akan berlaku hukum ini bagi kita yang masih di proses bawah. Jangan model-model, Pak. Kak, kemana? Lokalisasi. Loh, masa? Yo kata Gus, ono Allah, sini Allah. Ah, rusak iki dong. Nah. Bapak Ibu hadirin, tambah malam tambah seru, Pak. Oke, ya, ada lagi, enggak?